Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya kuliah virtual kali ini ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Farid selaku pengampu mata kuliah UMKM, dan tak lupa juga teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi penarikan simpanan yang ada di koperasi syariah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ulas terlebih dahulu apa sih koperasi syariah. Kemarin kan sudah dibahas di materi sebelumnya. Koperasi syariah ini sering disebut dengan Baitul Mal An-Tambil atau istilahnya BMT lah, yang sering disebut oleh masyarakat. Nah, BMT ini pertama kali hadir itu sejak tahun 1980, yang dimana itu ditandai dengan adanya BMT Teknosa yang ada di Bandung. Kemudian seiring berjalan waktu ini berkembang dengan pesat, sehingga koperasi syariah ini menjadi wajah baru dalam perekonomian, terutama dalam UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Sedangkan koperasi syariah ini dapat dijadikan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang pembiayaan, simpanan, pinjaman, kemudian ada pembagian nisbah atau hasil, yang dimana untuk mensejahterakan anggotanya agar nanti tidak terjadi sebuah kesenjangan dan berasaskan dengan sukarela dan juga kekeluargaan. Dalam operasi syariah ini berlandaskan Al-Quran dan juga hadis dalam satu penggalan atau satu surat, yang dimana namanya Al-Maidah 87-88, yang dimana maksud dari surat tersebut adalah Islam menganjurkan untuk melakukan pemerataan pendapatan dan juga kekayaan anggota berdasarkan kontribusinya, agar tidak terjadi kesenjangan antar anggota yang ada di dalam koperasi syariah. Dalam peraturan pemerintah juga diatur dalam nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan sifat pinjam koperasi. Dalam penarikan administrasi ini ada dua hal, itu simpanannya. Simpanannya ada dua hal, yang dimana ada al-waidah. Al-waidah adalah dimana simpanan ini bisa dilakukan oleh anggota koperasi dengan pengambilannya bisa sewaktu-waktu. Jadi tidak terpaku dalam ketentuan jangka waktunya. Kemudian yang kedua ini simpanan berjangka, dan dimana simpanan berjangka ini seorang anggota atau nasabah istilahnya itu mengambilnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Ini ada dua jenis simpanan koperasi yang ada di koperasi syariah. Dan untuk sendiri untuk mekanisme dalam penarikan simpanan, yang dimana ini ada dua macam. Yang pertama bisa diambil oleh pemiliknya itu sendiri atau anggotanya. Yang kedua ini bukan anggota atau yang mewakili dalam pengambilan. Untuk mekanisme, yang dimana mekanisme untuk pemilik simpanan tersebut, yang pertama adalah mendatangi koperasi tersebut. Jadi pemilik simpanan ini harus datang ke koperasi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menunjukkan identitas, yaitu berupa KTP.
Kemudian untuk selanjutnya itu menunjukkan buku tabungan atau buku simpanannya yang dimiliki. Habis itu baru bisa melaksanakan atau melakukan penarikan simpanan. Kemudian ini yang kedua ini yang mewakili atau yang bukan pemilik dari tabungan tersebut atau simpanan tersebut. Yang pertama tetap seperti yang saya terangkan tadi, yang nasabah itu bisa mengambilnya ke koperasi, harus datang. Kemudian yang selanjutnya itu menunjukkan surat kuasa yang ditandatanganin oleh pemilik simpanan. Jadi untuk surat kuasa ini bisa membuat sendiri atau meminta formatnya atau formnya dari koperasi syariah tersebut. Akan tetapi harus ada tanda tangan dari pemilik simpanan. Kemudian bisa menunjukkan identitas. Identitas ini berupa KTP yang saya bilang atau saya ucapkan tadi. Nah, KTP ini harus KTP orang yang memiliki buku simpanan atau pemilik simpanan. Kemudian juga menunjukkan buku simpanannya atau buku tabungan. Baru itu bisa melakukan penarikan simpanan yang ada di koperasi syariah. Dan kenapa kok nggak menggunakan aplikasi yang di dalam koperasi syariah? Sesuai dengan apa yang saya lakukan atau bukan yang saya observasi, yaitu di BMT Sidogiri cabang Kamal, itu dalam penarikan itu tidak bisa menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi ini hanya melakukan transfer dan juga untuk melakukan transfer, belum bisa dalam melakukan penarikan. Kalau penarikan ini harus datang ke koperasi tersebut. Dan yang terjadi dalam BMT Sidogiri cabang Kamal itu, yang sering melakukan penarikan adalah anggota yang bekerja di pasar, karena di cabang Kamal ini depannya adalah pasar Kamal. Jadi banyak melakukan penarikan untuk penambahan modal gitu. Penambahan modal yang untuk usahanya, untuk usaha yang dimiliki oleh pemilik simpanan tersebut. Kemudian dalam hal ini juga menggunakan akad. Jadi ada akad-akad dalam koperasi syariah. Yang sering terjadi adalah akad mudharabah mustarokah, atau istilahnya adalah kombinasi antara akad mudharabah dan juga musyarakah. Dan dalam hal itu juga ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara yang mengelola dan juga yang menyimpan atau seorang nasabah tersebut. Agar nantinya kenapa harus ada akad? Supaya nanti terhindar dari riba, kemudian terhindar dari ketidakjelasan atau goror, kemudian juga penipuan. Jadi agar nantinya terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak, bahkan kedua belah pihak. Kemudian seorang pemilik simpanan ini juga bisa menutup buku simpanannya atau buku tabungannya, akan tetapi agar itu buku simpanannya tidak terjadi penutupan atau penutupan buku simpanan, itu harus ada saldo minimal 60.000 di dalam bukunya. Kalau ditarik semua ataupun terjadi penarikan secara total, itu nanti buku tabungannya bisa ditutup oleh pihak koperasi karena tidak ada saldo. Dan dalam hal ini yang dalam BMT Sidogiri ini ada beberapa produk yang di situ ada pembagian nisbah.
yang seperti saya jelaskan tadi, koperasi syariah ini bergerak pada pembiayaan, simpan pinjam, kemudian juga ada pembagian nisbah atau bagi hasil. Salah satu contohnya nih di dalam produk yang ada di BMD Sidogiri adalah mudharabah berjangka atau MDA berjangka. Tabungan mudharabah berjangka ini ada pembagian nisbah yang telah disepakati, yaitu nanti 50% dan juga 50%. Jadi nanti di total tuh pembagiannya nanti tersistem gitu. Untuk keabsahan pemilik dari buku simpanan ini tidak boleh dipublikasikan oleh koperasi syariah atau lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan syariah ini tidak melakukan publikasi terhadap data-data nasabah karena itu merupakan kerahasiaan dari lembaga keuangan syariah. Mungkin itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.